kegiatan kali ini, teman-teman, ini adalah mahasiswa dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan. Nah, mereka kesini sebenarnya adalah dalam rangka KKL, kuliah kerja lapangan, tetapi ini kuliah kerja lapangan di format dalam model yang berbeda. Biasanya kuliah kerja lapangan itu di kampus-kampus itu hanya kunjungan ke perusahaan, kunjungan ke tempat-tempat tertentu, kemudian piknik. Nah, ini di sini mereka dikenalkan dengan berbagai alternatif bisnis, alternatif bisnis yang nanti akan bisa menjadi bekal bagi mereka ketika hidup di masyarakat. Nah, mahasiswa yang datang ke sini itu tidak semua dalam satu angkatan, tetapi ini hanya dipilih 30 mahasiswa dengan mayoritas perempuan yang ada di sini dan didampingi oleh dosen-dosen pembimbingnya. Nah, di sini mereka berlatih tentang pemetaan potensi, gitu ya, bagaimana memetakan potensi yang itu bisa didorong menjadi sebuah bisnis. Kemudian mereka juga belajar tentang alternatif, misalnya bagaimana mengolah singkong menjadi mokaf dan kemudian menjadi produk olahan. Kemudian di sini juga mereka akan diajari tentang bagaimana menyusun bisnis model kanvas, gitu. Materinya relatif berat, tetapi dikemas dengan cara yang fun, yang khas anak-anak muda zaman sekarang, gitu, sehingga tidak menjemukan dan mereka enjoy di sini di Kaliboto Green Institute. Ini satu unit milik LPTP sebagai pusat riset dan pengembangan di sektor pangan dan peternakan. Prodi Akuntansi Syariah melakukan benchmarking PKM mahasiswa di LPTP Surakarta, yang mana kegiatan ini bermaksud menambah wawasan kemudian ilmu dari mahasiswa berkaitan dengan pemberdayaan kepada masyarakat yang memang nanti concernnya di desa dan concernnya juga di pengembangan keilmuan akuntansi syariahnya, seperti itu. Hari ini saya memfasilitasi mahasiswa dari UIN Gusdur Pekalongan untuk belajar terkait dengan produksi pangan olahan dari tepung mukaf. Yang pertama tadi saya mengenalkan tentang apa itu tepung mukaf, kemudian alasan apa saya menekuni usaha ini, kemudian apa saja kegunaan tepung mukaf. Selain kita menyampaikan teori-teori, kita juga praktek. Ada 3 resep yang saya sampaikan kepada mereka. Yang pertama kita buat bolu karamel, yang kedua kita buat onde-onde, yang ketiga kita buat tahu crispy. Tadi saya sempat tanya kepada mereka, mereka ambil jurusan apa. Kebanyakan dari mereka ambil jurusan akuntansi. Saya tanya, kemudian hubungannya apa dengan kegiatan ini, gitu maksudnya. Akuntansi kok malah praktek buat pangan olahan, kan gitu ya. Yang pertama, menurut mereka ini adalah pengetahuan baru buat mereka tentang tepung mokaf itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada di antara mereka ternyata sudah punya usaha, ya, dan usahanya ternyata sejalan dengan kegiatan ini. Mereka orang tuanya membuat bolu karamel, gitu. Dan tadi saya sampaikan kepada peserta tersebut untuk bisa ada inovasi produk baru menggunakan tepung mokaf. Selama 3 hari ini saya memperoleh banyak sekali materi maupun praktek secara langsung di LPTP ini. Mulai dari hari pertama saya
diajarkan untuk memetakan bagaimana cara memetakan potensi suatu wilayah, baik dari wawancara, observasi, atau pengamatan secara langsung. Yang kedua, dari hasil wawancara tersebut, dari hasil pemetaan tersebut, saya diajarkan untuk membuat sebuah gagasan dari sebuah hasil tadi disimpulkan, dan diajarkan untuk membuat simpulan dari wawancara tadi. Malamnya saya diajarkan untuk membuat bisnis plan dalam sebuah kanvas. Bisnis plan dalam sebuah kanvas ini menurut saya sangat menarik karena karena menjabarkan apa yang akan kita produksi, apa yang akan kita buat itu benar-benar dihitung dari segi pemasarannya, terus apa saja nilai-nilai dari produknya, terus bagaimana caranya, siapa saja yang terlibat, dan tentunya juga biaya-biaya komponen sebagai perhitungan awal apakah produk yang akan kita buat atau yang akan kita jual ini berpotensi laba ataukah rugi. Yang saya dapatkan di LPTP ini benar-benar sangat menambah wawasan saya bahwasanya dalam berbisnis itu tentunya memang harus memperhatikan strategi-strategi apa saja tentunya, dan juga apa aja pertimbangan-pertimbangan dan komponen biaya, serta harus mengoptimalkan apa saja yang ada di sekitar kita. Dan tentunya juga saya juga mendapatkan banyak sekali pengajaran seperti bagaimana cara kerja tim yang bagus, dan juga seorang pembisnis itu harus memiliki mental dan juga jiwa-jiwa yang tangguh. Jadi selama kegiatan 3 hari di sini, kita tuh udah ngelakuin banyak hal. Salah satunya kita tuh bikin telur asin dari telur ayam. Pasti masih asing kan? Nah, di sini tuh kita diajarin caranya manfaatkan hasil produksi, yaitu di sini kan ada peternakan. Jadi tuh telur yang udah didapatkan itu bisa diproses lagi lebih lanjut, karena kalau cuma telur doang kan pasti harganya rendah. Jadi di sini diajarin gimana cara meningkatkan harga dari telur itu sendiri. Caranya tuh gampang, karena untuk telur asin dari telur ayam sendiri itu masih jarang. Jadi itu tuh caranya pakai cara yang cepat. Terus habis itu kita diajarin cara pengembangbiakan tumbuhan vegetatif, yaitu dengan cara stek. Nah, keunggulan stek itu sendiri di sini dijelaskan kalau stek itu bisa mempercepat pertumbuhan dari pohon itu sendiri, karena otomatis pohon yang kita tanam itu umurnya udah sama kayak induknya. Jadi waktu untuk nanti tumbuh dan berbuah itu udah sama kayak induknya. Terus untuk hasilnya sendiri akan persis sama induknya yang kita ambil. Jadi salah satu cara buat pengusaha memperbanyak induk yang bagus dan bermutu itu dengan cara stek, karena udah pasti nih jaminan sama kayak induknya. Apalagi kan kalau dalam satu pohon kita nunggu dari biji terus nunggu gede sampai berbuah itu kan makan waktu lama. Jadi dari stek ini adalah alternatif di mana kita biar cepat memproduksi bibit yang baru. Terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan yang sudah mempercayakan LPTP, mempercayakan Kalifoto Green Institute sebagai tempat KKL. Ini adalah langkah awal dan kita siap untuk bekerja sama lebih luas di dalam kegiatan-kegiatan akademis dan pemberdayaan.